Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya Chang Laoshe di acara Kelimpahan Alkitabiah. Buat yang kelewatan episode ini atau episode yang lalu, bisa nonton lagi di saya punya YouTube channel namanya Kelimpahan Alkitabiah. Terus saya juga ada bikin renungan harian Senin sampai Kamis, juga ada di saya punya YouTube. Jadi silakan subscribe. Saya juga punya IG, IG-nya juga sama namanya Kelimpahan Alkitabiah. Sebelum saya mulai acara hari ini, saya pengen cerita sedikit dulu mengenai diri saya sendiri. Saya bukan pendeta, saya kerja. Kerjaan saya konsultan keuangan. Saya jualan produk asuransi namanya Allianz. Tapi saya ngerti keuangan, jadi bukan cuma jualan asuransi. Terus saya punya satu orang istri, saya punya dua orang anak. Saya berjemaat di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya rasa itu aja kali ya. Oke. Hari ini topik yang saya mau bawain judulnya adalah Rahasia Sukses Yesus. Rahasia Sukses Yesus. Apakah kita bisa sukses? Bisa. Kenapa bisa sukses? Karena Yesus itu ada di dalam kita. Kita kadang pikir gini ya, Yesus kan Tuhan, udah wajar lah dia sukses lah. Tapi sebetulnya bukan cuman dia yang bisa sukses, kita juga bisa sukses karena dia ada di dalam kita. Kita ini adalah orang-orang yang punya Yesus. Kalau misalnya kita punya Yesus, artinya kesuksesan Yesus ya bisa nular ke kita asal kita mau aja. Asal kita mau. Pertanyaan pertama saya rasa yang kita perlu pikirkan adalah, menurut kita sebetulnya Yesus sukses apa enggak? Saya rasa ya di dunia modern ini ya banyak sekali orang salah paham terhadap kata sukses. Kebanyakan orang berpikir bahwa sukses itu artinya punya uang. Atau lebih hebat lagi punya uang plus punya waktu. Waktu saya muda ya saya kan suka baca buku. Bukan suka lah, saya baca buku keuangan. Saya baca buku keuangan. Yang saya baca itu adalah bukunya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu dia bikin buku judulnya Rich Dad Poor Dad. Jadi dia cerita bagaimana dia bisa berhasil di dalam hidup secara keuangan. Nah, yang dikatakan sukses menurut dia adalah orang yang punya waktu dan punya uang. Kalau misalnya kita punya uang, nggak punya waktu, kita juga percuma karena kita nggak bisa pakai duitnya, kita nggak bisa pakai, nggak bisa belanjain. Tapi kalau misalnya kita punya waktu, kita nggak punya uang, kita percuma juga. Jadi yang dia bilang yang kita harus capai adalah kita mesti punya yang namanya passive income. Passive income itu artinya kita punya bisnis sudah jalan sendiri, atau kalau kita sudah punya duit banyak kita bisa investasi, kita hidup dari hasil investasi, jadi kitanya nyantai gitu. Misalnya kalau kita punya rumah kos 100 pintu misalnya, contoh. Masalahnya adalah itu adalah sukses versi dunia. Sukses versi dunia. Orang dunia itu karena mereka nggak punya Tuhan, yang mereka agungkan adalah sesuatu yang lain daripada Tuhan. Sekali lagi ini penting nih. Orang dunia karena mereka nggak kenal Tuhan, nggak punya Tuhan, mereka mengagungkan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen memiliki pola pikir yang sama, kita sudah terjebak. Nah loh, saya tahu betapa banyaknya orang-orang di gereja yang memotivasi jemaat untuk menjadi kaya. Dan saya juga di sini saya suka ngomong soal menjadi kaya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu menjadi kaya. Kaya itu bukan tujuan, tetapi kaya itu adalah fasilitas. Tujuannya bukan kaya, tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi kalau Anda kaya lalu Anda egois, berarti Anda melenceng dari sasaran dari Allah. Kaya egois itu berarti melenceng dari sasaran Allah. Kenapa?
Karena Tuhan itu mau supaya setiap anak-anaknya itu terpelihara. Oleh karena itu ada orang-orang tertentu yang lebih kaya dan ada orang-orang tertentu lebih miskin. Jadi orang-orang yang kaya bisa menolong orang-orang lebih miskin supaya mereka bisa lebih berhasil. Bukan berarti kita kasih ikan, bukan. Tapi banyak sekali yang orang-orang kaya bisa lakukan supaya orang-orang miskin supaya semakin maju hidupnya. Kenapa? Supaya orang-orang miskin itu jadi kaya, lalu mereka kembali melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu memberkati lagi orang-orang lain. Ini namanya prinsip kerajaan Allah. Kalau kita nggak mengerti ini, kita cuma bakal berpikir, oh, hidup saya cuma buat semakin makmur, semakin sukses, semakin kaya, supaya saya bisa punya rumah lebih gede lagi, mobil lebih keren lagi, tas lebih keren, jam tangan lebih mahal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ, saya mau lihat dulu apakah kita bisa sepakat Yesus ini sukses apa enggak. Apa sih sebetulnya tujuan Yesus datang ke dunia? Dia datang cuma buat satu doang, supaya dia bisa mati di kayu salib, supaya orang-orang bisa percaya sama dia dan selamat. Itu tujuannya Yesus. Kalau misalnya dia sudah berhasil melaksanakan itu, kita bisa nggak bilang bahwa dia itu sukses? Menurut saya iya. Jadi orang yang sukses itu di dalam kriteria saya dan seharusnya menjadi kriteria setiap orang Kristen adalah kita berhasil melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu adalah kriteria sukses. Jadi kalau misalnya begitu berarti Yesus adalah orang yang sangat sukses. Walaupun dalam pelayanannya dia nggak luar biasa kaya, dia punya rumah, dia punya uang, tapi dia nggak luar biasa kaya, dia nggak tinggal di mansion, di rumah gede-gede gedongan gitu, enggak. Tapi dia berhasil karena dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kita pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus berpikir dulu apa sebetulnya sukses itu buat kita. Ketika kita berpikir bahwa sukses itu cuma soal uang, berarti ada yang salah sama pemikiran kita dan perlu diganti. Jadi sebagai orang Kristen, walaupun saya membawa acara yang ngomongin soal uang, saya sama sekali tidak menganggap bahwa kaya itu adalah sukses. Yang sukses itu adalah orang yang berhasil melakukan kehendak Tuhan. Saya punya anak 2. Anak saya ini nggak pakai suster. Siapa yang jaga anaknya? Saya jaga. Istri saya kerja kantor. Lalu bisa nggak saya dibilang nggak sukses? Bisa aja, nggak ada masalah. Tapi buat saya, anak saya punya sukses sama dengan saya punya sukses. Kalau mereka berhasil di dalam hidup, saya juga berhasil. Buat saya lebih penting mereka berhasil daripada sekedar saya punya uang lebih banyak, karena saya serahkan mereka ke babysitter dan saya cari uang dan saya ternyata lebih kaya lagi daripada sekarang misalnya. Tapi buat saya itu bukan sukses. Buat saya adalah saya berperan di dalam hidup mereka sehingga mereka akhirnya berhasil. Itu buat saya adalah sukses. Sehingga mereka nanti begitu mereka dewasa, mereka mengerti kehendak Allah dan mereka melakukannya, saya sukses. Kalau saya serahkan mereka ke babysitter lalu hidup mereka nggak terlalu baik, walaupun saya punya uang banyak, menurut saya itu nggak sukses. Bisa nggak kalau misalnya babysitter bikin anak saya berhasil? Jarang sekali kemungkinannya. Maksudnya bukan berarti babysitternya nggak jago, bukan itu maksud saya. Atau bukannya kita lalu nggak ngurusin mereka, bukan. Segala sesuatu kalau kita mau tekunin, pasti ada hasil. Segala sesuatu kalau kita nggak tekunin, jarang sekali ada hasil. Mau Anda bilang itu tanaman, mau Anda bilang itu anak, mau Anda bilang itu pekerjaan atau bisnis atau apapun. Apapun. Kalau ditekunin pasti sukses. Nggak ditekunin nggak sukses. Sederhana. Jadi
Saya nggak pakai babysitter, pembantu juga cuma pulang hari doang. Semua pekerjaan anak saya yang urus. Ganti pamper saya kerjain, ajak main saya juga, semuanya saya. Buat apa? Supaya anak saya sukses. Sukses anak saya adalah sukses saya. Nah, jadi ini saya punya nilai-nilai sukses. Mudah-mudahan sama pendengar di rumah sama. Jadi, kalau kita sudah menganggap Yesus itu sukses, baru kita bisa nyambung nih. Sebetulnya apa sih yang bikin Yesus ini bisa berhasil? Rahasia sukses Yesus itu apa? Yang pertama, apa yang pertama ya? Yang pertama itu, Yesus itu menuruti kehendak Bapa. Kita lihat di Matius 3. Matius 3 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ini ceritanya Yesus itu datang untuk dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis tidak merasa layak. Jadi Yesus bilang sama dia, biar aja ini terjadi karena ini adalah kehendak Allah, dan Yesus dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi, apa yang Yesus lakukan itu meneguhkan apa kehendak Bapa. Artinya apa? Kita tidak lagi memiliki visi pribadi. Yesus tidak memiliki visi pribadi, dia cuma punya visi Bapanya. Yesus cuma punya visi Bapanya. Kalau kita mau berhasil, versinya Tuhan, kita juga tidak perlu memiliki visi pribadi. Kita perlunya punya visinya Bapa. Jadi kesuksesan kesuksesan kita sama dengan kesuksesan Bapa. Ini yang namanya punya visinya Bapa. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang bukan sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita berhasil, itu bukan sukses namanya. Bisa nggak orang yang nggak melakukan kehendak Allah sukses? Bisa. Bisa banget. Tapi suksesnya itu sukses menurut ukuran dunia. Saya dengar ada banyak perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika mulai menyusahkan orang-orang Kristen. Saya dengar. Saya nggak tahu kebenarannya, cuma saya dengarnya kayak begitu. Jadi ada isu-isu ke depan bahwa khotbah-khotbah segala sesuatu yang berbau kekristenan nantinya akan ditentang diam-diam. Sekarang sih diam-diam sih, nanti mungkin ke depan lebih terang-terangan. Jadi bahan-bahan yang berbau kekristenan, berbau Tuhan Yesus, semuanya mungkin akan mulai pelan-pelan dihilangkan. Saya dengarnya. Mulai ada orang-orang yang biasanya dapat duit dari YouTube, ngomongin kekristenan sekarang sudah mulai tidak lagi dapat. Dengan alasan yang dibuat-buat. Saya dengar begitu, saya nggak cek. Cuma saya ngomong aja nih, maksudnya ada yang ngomong begitu, ada yang ngomong begitu. Jadi kenapa saya ngomong begini? Orang-orang itu sebetulnya kan orang-orang yang luar biasa kaya nih. Tetapi apa yang mereka melakukan justru menghalangi kerajaan Allah untuk tumbuh. Apakah mereka sukses? Secara dunia, iya. Secara dunia, iya. Apakah mereka sukses menurut Allah? Sama sekali tidak. Jadi, kayak Paulus lah contoh ya, yang gampang. Dia kan misionaris ya. Dia nggak bergelimang harta, dia punya uang. Dia punya uang karena orang memberi kepada pelayanan dia. Tetapi, dia bukan hidup kayak gaya hidup mewah dan sebagainya. Enggak, dia
pakai uang yang dikasih sama orang-orang untuk dia bisa melayani lagi, untuk memperbesar kerajaan Allah. Inilah seharusnya sikap orang Kristen. Ini yang benar nih. Nah, jadi kalau kita mau sukses di mata Tuhan, kita cuma boleh punya satu visi, yaitu visinya Allah. Yohanes 5 ayat 30 berkata bahwa Yohanes 5 ayat 30 berkata bahwa ini Yesus yang ngomong. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi jelas. Nomor satu, kalau kita mau sukses, kita mesti tahu dulu apa visinya Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Ya, bergaul akrab dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Kalau kita sudah intim sama Tuhan, kita akan tahu visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita secara otomatis. Secara otomatis. Nah, yang kedua, rahasia sukses Yesus yang kedua adalah Yesus itu melatih diri. Apa itu melatih diri? Kita lihat di Matius 2 ya, Matius 2. Matius 2, lihat ayatnya di 23 ya. Setibanya dia di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Matius itu cerita mengenai Yesus. Dia ada di Mesir, lalu dia mau balik ke Yerusalem, tapi nggak jadi karena Arkealus menjadi raja gantiin Herodes. Terus Yusuf takut sama Herodes karena Herodes itu mencoba membunuh Yesus sebelumnya. Lalu Yesus pun tinggallah ke Galilea. Dari Galilea ini lalu dia pergi ke satu kota namanya Nazaret. Terus waktu ini kira-kira Yesus umurnya sekitar 2 tahunan. 2 tahunan, tiba-tiba di Matius 3 muncullah Yohanes Pembaptis dan Yesus dibaptis oleh dia. Nah, ini umurnya waktu Yesus 30 tahun. Jadi pertanyaannya adalah dari Yesus umur 2 tahun sampai umur 30 tahun Yesus pergi kemana? Saya dengar ada yang sesat-sesat ya yang cerita bahwa Yesus pergi ke India lah apalah segala macam bla bla bla. Enggak. Yang benar apa sih? Yesus itu sekolah. Yesus sekolah? Iya dong. Kalau enggak dia bagaimana bisa baca? Jadi waktu bangsa Yehuda itu kerajaan Yehuda dulu kan dia kan dijajah oleh Babilonia. 70 tahun kemudian orang-orang mulai kembali dari pembuangan balik ke kota Yerusalem, ke Israel. Udah mulai balik nih. Nah, karena mereka waktu itu takut dibuang lagi, mereka mengadakan satu pemurnian. Gerakan pemurnian ini yang disebut sebagai gerakan Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini mereka membuat sekolah supaya semua orang kenal sama Tuhan. Jadi alasan yang dianggap bahwa orang-orang Yehuda waktu itu dibuang adalah karena mereka banyak menyembah dewa-dewa asing. Jadi gerakan Farisi itu adalah gerakan pemurnian. Semua orang harus kembali kepada iman orang Yahudi. Nah, bagaimana caranya mereka membuat sekolah? Jadi zaman sebelum itu tuh nggak ada sekolah. Mulai dari waktu itu ada sekolah. Jadi di SD-nya itu mereka belajar perjanjian lama kitab Musa di SD-nya. Yesus dari umur 2 tahun sampai 30 tahun ngapain? Ya dia belajar. Dia belajar firman. Waktu itu cuma ada perjanjian lama, dia belajar perjanjian lama.
Sama dengan hal-hal lainnya juga dia pelajarin. Memang betul bahwa ini tidak ditulis di dalam Alkitab. Saya setuju. Terus tahu dari mana dong kalau ini benar? Yesus bisa mengutip perjanjian lama. Waktu di Matius 4 dia dicobai sama iblis, dia kutip perjanjian lama. Dari mana dia bisa tahu perjanjian lama kalau dia nggak pernah belajar? Jadi Yesus itu belajar. Selama 28 tahun dia belajar. Nah, kita ini kalau kita mau sukses kita mesti banyak belajar. Jangan baru belajar sebentar pikir kita udah jadi burung elang, kita mau cepat-cepat terbang. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Anda punya uang banyak, Anda mau mulai bisnis. Oke, jangan pakai semuanya dulu. Pelajari dulu baik-baik, mulailah dari yang paling kecil. Modal paling kecil. Gak usah buru-buru. Nanti kalau memang benar, udah sukses, lebih banyak lagi uang dimasukin ke dalam. Kenapa begitu? Karena orang itu belajar gak akan habis. Jangan sampai kita mati-matian dengan posisi yang salah. Salah maksudnya apa? Maksudnya kita mati-matian tetapi gak ada hasil karena kita melakukan kesalahan. Bukan karena pekerjaan itu buruk, bukan karena bisnis itu buruk, tapi karena kitanya belum ngerti. Saya punya satu teman, saya dengar dia pernah cerita dulu banget dia pakai duitnya cukup banyak, dia pakai buat main forex. Atau indeks, saya lupa, forex atau indeks. Boleh nggak main forex apa indeks? Boleh banget. Tapi mesti hati-hati. Kenapa? Karena orang bisa rugi dan ruginya bisa gede. Akhirnya teman saya rugi banyak. Saya dengar dia hilang ratusan juta. Dan ini uang dulu, waktu uangnya masih gede banget. Ratusan juta masih gede banget. Sekarang aja masih gede, apalagi dulu. Tapi boleh nggak? Boleh, tapi belajar. Nah kalau kita mau bisnis, atau kita kerja sama orang, atau apapun yang kita lakukan, penting buat kita melatih diri. Belajar terus-menerus. Kalau kita kerja sekarang jabatan kita kecil, kita cuma jadi office boy, katakanlah jadi office boy. Masalah nggak? Nggak masalah kalau ini namanya entry level. Apa itu entry level? Kita baru mulai. Nah, semakin kita pinter, semakin banyak ilmu yang kita dapat, kita bisa mulai belajar lebih banyak untuk naik jabatan. Oh, tapi di sini OB nggak bisa naik jabatan. Anda salah. Kalau Anda menunjukkan diri bahwa Anda bukan kualitas OB, pasti akan ada orang yang mempekerjakan Anda. Kalau nggak ada yang mau mempekerjakan saya, bagaimana dong? Anda keluar saja, Anda mulai bisnis yang modalnya kecil. Kenapa pusing? Nah, kebanyakan orang tidak mau belajar. Mereka alergi sama kata belajar. Padahal kalau kita mau jadi besar, kita harus jadi makin dalam. Apa dalamnya? Dalam ilmunya. Dalam ilmunya. Jadilah orang yang dalam ilmunya sehingga bisa lebih banyak tanggung jawab. Lebih bisa dipercaya orang. Saya dengar ada satu cerita ya, teman saya punya teman. Itu dia mulai karir, dia kerja sebagai kepala gudang. Tapi karena dia kerjanya bagus, dia dipercaya. Akhirnya dia pegang satu perusahaan, dikasih pegang satu perusahaan sama bosnya. Kok bisa begitu ya? Karena dia bagus. Anda pun bisa begitu kalau Anda mau. Jangan selalu berpuas diri, jangan selalu setiap hari kerjanya cuma melakukan rutinitas. Dari buruh pabrik jadi pemilik pabrik bisa nggak? Bisa. Dari orang yang bukan sarjana, dari tamatan SMP berhasil bisa nggak? Bisa. Ada satu orang kenalan saya dengar, dia itu pakai pembantunya itu dia didik, habis itu dia jadikan CEO di perusahaannya dia. Luar biasa. Mantan pembantunya dia jadiin CEO di perusahaannya. Kok bisa gitu?
Karena orang ini punya kemampuan. Jadi, kalau kita mau sukses kayak Yesus, ya kita harus pakai cara Yesus. Cara Yesus adalah terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus melatih diri, terus mengasah diri, terus menerus. Sampai kapan? Sampai selamanya. Gak ada stop. Ini bukan sekolah, kita udah sekolah sampai lulus SMA, kita S1, S2, S3 selesai. Enggak. Masih banyak sekali yang kita bisa pelajari, masih banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Jangan berpikir bahwa kalau kita udah selesai sekolah udah cukup. Jangan, gak ada yang namanya cukup. Gak ada yang namanya cukup. Orang makin hebat, makin banyak pekerjaan yang menanti dia, makin banyak bisnis menanti dia. Jadi sekarang kita lihat bisnis kita lihat pekerjaan kita. Kalau udah beberapa lama stagnan, tidak ada hasil, kita mesti bertanya, apa yang salah? Di mana saya bisa memperbaiki ini? Baca buku, dengar video. Lakukanlah lebih banyak hal, belajar, tanya-tanya orang. Buat apa ya? Supaya kita berhasil, lebih hebat lagi. Sesuai dengan visi yang kita dapat dari Bapa. Tuhan itu bukannya dia bilang kita akan berhasil, dia kasih kita visi, dia bilang kita akan berhasil. Habis itu secara otomatis akan terjadi. Enggak. Tuhan mau kita belajar. Waktu Musa didatengin sama mertuanya Yetro, lalu Yetro kasih dia saran, dia bilang begini. Dia bilang, orang-orang ini datang kepada saya buat saya jadi hakimnya mereka. Tapi Yetro kasih saran, kamu bikin nih kelompok-kelompok kecil supaya nggak semua orang perlu datang kepada kamu. Supaya kamu hemat energi, mereka juga bisa belajar memecahkan masalah sendiri. Jadi, Tuhan itu cari orang-orang yang bisa dia promosikan. Kita mesti menjadi orang yang bisa dia promosikan kalau kita mau dipromosikan. Sama kayak bos. Sama kayak pelanggan. Kalau ada satu tempat, makanannya enak, dia punya pelayanan bagus, makanannya bersih, kemungkinan besar dia akan laku. Kenapa bisa begitu? Karena ini caranya orang. Tapi kalau misalnya dia makanannya nggak enak, dia nggak berusaha cari resep baru, dia nggak memperbaiki attitude-nya, dia punya sikap masih jelek, pelayanannya jelek, pasti nggak akan laku. Selesai, gampang. Hidup ini sederhana. Nah, sekarang kita mau break dulu. Habis ini ada lagi rahasia sukses Yesus berikutnya. Kalau ada yang mau komen, ada yang mau tanya, silakan WhatsApp saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Yang alasan ketiga kenapa Yesus itu bisa berhasil, karena Yesus itu melatih murid. Maksudnya apa ya? Maksudnya Yesus itu fokusnya sama orang. Kita ini perlu fokus sama orang. Kalau mau berhasil kita perlu fokus sama orang. Bukan sama benda, bukan sama tempat, bukan sama uang, tapi sama orang. Loh, kok bisa? Gini, misalnya kita bikin restoran. Yang kita perlu pikirin ya kalau kita mau berhasil ya apa sih? Orang yang datang, atau orang yang makan, atau orang yang kita layanin puas apa enggak? Itu yang seharusnya kita fokuskan. Jadi, misalnya kita buka restoran, kita perlu cek, orang-orang suka nggak sama masakan saya? Orang-orang suka nggak sama pelayanan restoran saya? Orang-orang suka nggak sama kemasan tempat simpen makanannya saya? Orang-orang suka nggak sama segala sesuatu, sama kebersihannya? Kalau orang duduk makan di restoran saya, mereka nyaman apa enggak? Kenapa kayak begitu? Karena ini yang menjamin orang datang terus. Nah, berarti apa sih? Berarti selain daripada kita melatih diri kita sendiri, kita perlu melatih orang-orang yang kerja sama kita. Dalam Yesus, ya dia melatih murid-muridnya. Murid-muridnya dilatih supaya mereka bisa melayani juga.
Orang-orang kerja sama kita. Koki misalnya. Ini ngomong restoran lagi nih, koki. Pelayan segala macam. Apakah mereka punya attitude terbaik apa enggak? Koki apakah dia punya makanannya, masakannya apakah konsisten atau tidak? Ini semua penting. Ini semua penting. Saya suka pesen satu restoran dekat rumah. Dia punya itu enak, dia punya gurame asam manisnya enak, sama dia punya nasi Hainam polosnya enak. Tapi masalahnya adalah nasi Hainamnya ini tidak konsisten. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya nggak sering pesen. Kadang-kadang asin, kadang-kadang nggak terlalu asin. Kadang-kadang keasinan, kadang-kadang tawar sama sekali. Ini nggak bisa begitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mereka nggak punya sistem. Nggak kayak misalnya kalau kita beli KFC gitu, di mana-mana semua rasanya sama. Kenapa? Karena bumbunya sama persis. Nah, kalau misalnya kita kerja sama orang, terus kita punya anak buah kita pun kita perlu latih supaya mereka bisa konsisten memberikan yang terbaik terus-menerus kepada pelanggan, kepada orang-orang. Jadi pokoknya ginilah, kita gampangnya. Semua yang terbaik orang suka. Udah, semua yang terbaik orang suka. Jadi sederhana, nggak repot kitanya. Kalau misalnya kita mau supaya bisnis kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, kita masih fokus sama orang. Fokus sama orang. Orang puas apa enggak? Orang makin puas, ya, mereka pasti akan datang. Sama aja kalau kita buka gereja misalnya ya. Kita perlu tanya nih jemaat-jemaat yang datang, apakah mereka punya kebutuhan rohani terjawab apa enggak. Ada orang datang ke gereja karena mereka nggak punya teman. Apakah di gereja saya ada orang temenan apa enggak? Orang-orang pada akrab apa enggak? Ada orang datang ke gereja karena mereka memang haus cari firman. Apakah firman di gereja kita menyenangkan apa enggak? Maksudnya bukan menyenangkan, sorry. Maksudnya apakah bagus apa enggak untuk pertumbuhan orang? Terus mereka cari apa lagi di gereja? Mereka cari fasilitas, apakah PW-nya bagus apa enggak. Banyak sekali orang cari. Nah, kalau semakin kita membaguskan diri, kita fokus sama orang-orang, kita semakin akan melihat sukses. Jadi Yesus itu tahu dia punya pelanggan. Siapa pelanggannya Yesus? Pelanggannya Yesus adalah orang-orang yang miskin, sakit. Semua orang lebih tepatnya, tapi nggak semua orang mau dilayani Yesus. Kenapa pelayanan Yesus sukses? Karena dia menjawab kebutuhan orang. Kita menjawab nggak kebutuhan orang? Bisnis kita, pekerjaan kita, apakah menjawab kebutuhan orang apa enggak? Kalau kita kerja, apakah kita punya pekerjaan memuaskan bos kita atau tidak? Kalau enggak, ya jangan heran kalau kita nggak dapat promosi. Jangan heran. Tuhan itu mau promosin orang, orangnya aja mesti siap. Saya ingat ya si Ahok suka bilang begini nih. Dia senang sekali memangkas birokrasi. Jadi ada aturan di dalam BUMN. Menurutnya Ahok ya, saya nggak tahu ya. Orang yang lebih senior yang naik. Ini kalau memang benar ini adalah sesuatu yang sangat bodoh. Mestinya orang yang punya skill dan karakter yang naik, bukan yang udah lebih lama, bukan yang punya senioritas. Kok bisa begitu ya? Karena kita mau perusahaan makin maju. Bukan orang-orangnya supaya mereka senang, mereka perasaannya baik, enggak dong. Kita mau pelanggan lebih puas. Jadi kalau misalnya orang yang nggak punya kemampuan itu ngapain dipakai? Gampang banget, sederhana. Nah, jangan terjebak sama kita fokus sama menyenangkan orang itu menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain. Jangan terjebak. Jadi kita punya fokus, Yesus punya fokus. Kenapa dia baik sama orang-orang itu? Karena dia punya tujuan.
supaya mereka percaya sama dia. Nah, kita pun sama, kita punya tujuan. Kalau kita mau sukses, kita punya tujuan. Kita mau customer kita balik lagi. Jadi bukan kita berusaha menjilat-jilat kepada mereka supaya mereka datang lagi, enggak. Tapi kita mau memberikan terbaik supaya mereka menjadi pelanggan yang loyal. Jadi kalau kita mau berhasil dalam bisnis kita, mau berhasil dalam kita punya pekerjaan, ya kita jadilah orang yang memberikan terbaik kepada orang lain. Nah, rahasia Yesus yang terakhir adalah Yesus fokus pada tujuan. Kita lihat di Yohanes 18 ayat 37. 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Poinnya jelas, Yesus punya satu tujuan dan tujuannya itu walaupun banyak sekali ada distraction. Apa ya distraction? Banyak sekali tantangan, rintangan, halangan. Walaupun semuanya baik-baik, tapi Yesus tetap ingat sama tujuannya. Apa itu tujuannya? Yaitu nomor 1, visinya Bapa. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup, kita tidak boleh lupa sama visi. Selalu visi itu dipegang erat-erat, selalu kita pegang baik-baik. Itu yang selalu harus menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, harus tetap fokus sama visi itu. Semuanya. Misalnya saya nih, contohnya saya. Saya punya visi adalah saya mengajar. Jadi apapun saya lakukan harus berhubungan sama itu. Sekarang saya ngajar tentang firman secara keuangan di radio. Hari biasa saya ngajar firman, hari Jumat saya ngajar firman, setiap hari saya ngajar anak-anak saya di rumah. Jadi semua yang saya lakukan berhubungan sama visi saya. Senin, Rabu, Jumat saya ngajar bahasa Inggris. Saya ngajar, kenapa? Karena ini adalah visinya saya. Tuhan kasih visi ini kepada saya supaya saya ngajar. Jadi ini yang saya lakukan. Apapun yang saya lakukan tidak boleh menjauh dari ini. Tidak boleh bertentangan sama ini. Karena ini yang Tuhan kasih kepada saya. Nah, orang yang setia, orang yang fokus pada visi itu pasti akan berhasil. Setia dan fokus pada visi itu akan berhasil. Sekali lagi, berhasil itu bukan berarti kaya raya dan sebagainya, enggak. Karena visi itu pokoknya adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya rangkum, ada 4 hal yang kita perlu ingat baik-baik. Pertama, rahasia sukses Yesus pertama adalah Yesus menuruti kehendak Bapa. Visinya Yesus sama dengan visinya Bapa. Kedua, Yesus melatih diri. Jadi dia belajar, dia bikin dirinya lebih baik lagi. Ketiga, Yesus berfokus pada manusia. Jadi dia melatih murid supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Terakhir, Yesus fokusnya pada tujuan. Jadi visi itu yang dia pegang baik-baik. Nah, keempat hal ini kalau kita ingat baik-baik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Saya yakin. Saya rasa ini aja dari saya malam hari ini, saya udahin di sini. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama, jangan lupa subscribe ke saya punya IG dan saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kedua, kalau ada yang mau memberi ke acara ini adalah acara yang disponsori. Jadi ada orang yang memberi ke acara ini, makanya acara ini bisa terselenggara. Silakan kontak ke saya ke 0819 3218 4218.
Sekali lagi 081932184218. Yang ketiga, kalau ada yang mau tanya, mau komen, mau bantuan doa, mau konsultasi keuangan atau hal lain, boleh silakan kontak ke saya. Nomor telepon yang tadi. Keempat, setiap Jumat saya ada Zoom. Tapi temanya bukan keuangan, temanya umum. Kalau ada yang mau ikut silakan kontak saya, nanti saya masukin ke grup. Yang kelima, saya punya buku rohani bentuknya PDF. Kalau ada yang mau, ini gratis, nggak usah bayar, WhatsApp aja ntar saya kirimin PDF-nya. Selanjutnya, saya mau dukung orang-orang di sini yang kalau mereka punya usaha atau mereka butuh bantuan bisnis, saya kasih iklan gratis. Jadi udah pernah ada yang minta iklanin rumah mau dijual, kue bulan, anti tikus, produk anti tikus, sama portal iklan berbasis web. Itu saya udah pernah iklanin semua. Kalau ada yang punya produk mau saya bantu, silahkan kasih tahu aja produknya, nanti saya umumin di sini. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan WhatsApp ke saya aja kalau nggak jelas gitu. Silahkan tanya ke saya. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.